Kalian pasti berpikir bahwa setelah kemerdekaan sebuah negara benar-benar bebas kan? Tapi apa jadinya jika ternyata negara yang pernah menguasai sepertiga dunia yaitu Inggris masih memegang kendali di banyak negara bekas jajahannya? Bukan lagi dengan pasukan dan senjata, tapi lewat sistem yang mereka tinggalkan. Bagaimana mungkin negara-negara yang sudah merdeka tetap terperangkap dalam pengaruh Inggris? Siapa yang sebenarnya mengendalikan permainan ini? Kalian pasti penasaran dengan jawabannya. Yuk ikuti terus hingga selesai. Saat Inggris menjajah suatu negara, mereka menciptakan sistem hukum dan birokrasi yang dirancang untuk mengontrol rakyat dan memastikan segala sumber daya dapat mengalir ke kerajaan mereka. Sistem ini begitu kokoh, bahkan setelah Inggris angkat kaki, negara-negara tersebut masih menggunakan undang-undang yang dibuat untuk kepentingan penjajah. Hukum yang terlalu kaku dan birokrasi yang berbelit-belit seringkali menghambat inovasi dan pembangunan. Sebagai contoh, di India, sistem peradilan dan aturan pajak yang diterapkan saat penjajah masih banyak digunakan hingga hari ini, membuat reformasi hukum menjadi proses yang sangat lambat. Meski secara politik negara-negara bekas jajahan Inggris merdeka, kenyataannya mereka masih terperangkap dalam kendali ekonomi yang sulit dilepaskan. Banyak negara ini memiliki ekonomi yang masih bergantung pada ekspor komoditas seperti teh, kopi, karet, atau minyak, yang sistemnya diciptakan Inggris selama penjajahan. Perusahaan-perusahaan Inggris, baik yang sudah ada sejak masa penjajahan maupun yang baru, masih memegang kendali atas sektor-sektor penting. Di negara seperti Nigeria, perusahaan minyak besar asal Inggris seperti Shell masih menguasai sumber daya alam negara tersebut. Jadi, meski secara hukum merdeka, dalam kenyataannya ekonomi negara ini masih berada di bawah bayang-bayang Inggris. Inggris memang tidak lagi menggunakan kekuatan militer untuk mengontrol bekas koloninya, tapi mereka masih punya senjata yang lebih halus dan efektif, soft power, lewat diplomasi, perjanjian perdagangan, bantuan internasional, dan bahkan pengaruh budaya seperti pendidikan dan media. Inggris tetap bisa memainkan peran penting dalam keputusan politik negara-negara tersebut. Misalnya, Inggris terus terlibat dalam kebijakan luar negeri dan ekonomi negara-negara persemakmuran seperti Kenya atau Malaysia melalui hubungan diplomatik dan perjanjian bilateral yang kuat. Di sini, Inggris tidak lagi menjadi penjajah secara fisik, tapi pengaruh mereka di belakang layar tetap sangat terasa. Merdeka secara politik memang terlihat seperti akhir dari penjajahan. Tapi kenyataannya pengaruh Inggris di bekas koloninya masih kuat melalui sistem hukum, ekonomi, dan politik yang mereka tinggalkan. Jadi pertanyaannya adalah, apakah benar negara-negara ini sudah merdeka sepenuhnya atau mereka masih terjebak dalam kontrol yang lebih halus dari Inggris? Jika kalian ingin tahu lebih dalam tentang bagaimana Inggris terus mengendalikan bekas jajahannya melalui cara-cara yang tak kasat mata, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Di Lensa Masa Lalu, kita akan terus menggali misteri sejarah yang tersembunyi dan membuka mata kalian tentang dunia yang tidak seperti yang kalian kira.